Halo, ketemu lagi sama saya di channel saya. Kali ini saya kepingin ngebahas sedikit tentang mendapatkan nilai A ya di UP. Jadi sebenarnya ini adalah lanjutan video saya yang sebelumnya tentang study plan. Study plan itu ada di atas ya. Nanti saya kasih di ini di atas itu linknya dan di deskripsi. Nah ini sebenarnya gimana ya? Untuk mendapatkan nilai A di universitas terbuka itu kalau menurut saya termasuk nggak mudah ya, karena memang saya juga ngalamin juga dari awal saya kuliah. Nah di sini mungkin langsung aja pada titik masalahnya, yaitu saya pernah tuh dari semester 1 hingga semester 7 ya tepatnya, saya itu baru bisa mendapatkan nilai A itu di akhir-akhir semester waktu itu. Mungkin di semester 6 sama 7 itu udah mulai banyak nilai A-nya. Ini maaf ya, bukannya semua apa gimana, tapi saat itu saya baru menemukan teknik belajar dari saya sendiri. Jadi setiap orang itu sebenarnya punya teknik belajar yang berbeda-beda. Nah di situ mulai dari semester awal tuh ya nilai saya jujur aja pas-pasan. Apalagi kalau dulu saat waktu saya kuliah itu nilainya belum banyak variannya. Kalau sekarang kan udah ada ini ya, ada nilainya A, A- gitu ya, B, B- kayak gitu ya. Jadi lebih banyak variannya. Kalau dulu cuma A, B, C, D, E sama yang nggak lulus E. Nah di situ saya kayak memiliki kayak semacam mungkin sedikit negatif thinking ya. Ini jangan-jangan saya ini harusnya A nih, tapi karena mungkin nilainya kurang 0, berapa atau mungkin kurang 3 poin 4 poin, jadi saya turun ke B. Mungkin kalau sekarang kan bisa ke B- ya. Nah jadi di situ saya mempelajari. Jadi pertama kali yang harus kita tahu itu adalah pertama banget adalah komponen penilaian. Yang pertama itu kalau yang saya lihat dari katalog ya. Pertama kali kan memang katalog itu penting banget ya. Nanti saya boleh share katalognya, ada di deskripsi. Boleh juga nanya di bawah itu, di komen boleh nanya juga. Nanti saya jelaskan. Ini sih sebenarnya pertanyaannya dari IG, banyak yang DM ya. Alhamdulillah, terima kasih banget udah mengapresiasi video saya sebelumnya. Nah di situ saya melihat karena kebetulan saya kan pakai yang non SIPAS ya. Jadi di situ komponennya adalah tutorial online, tugas sama ujian. Nah, di situ kalau untuk tutorial online itu keaktifan kita dinilai oleh sekitar 30% porsinya. Sedangkan tugas itu 20% waktu itu kalau nggak salah, dan UAS itu berkontribusi 50% dari nilai kita. Jadi bisa dibilang kita kalau bisa fokus di UAS ya, ujian akhir semester. Tapi memang itu nggak mudah, itu yang paling susah memang menurut saya sih seperti itu. Tapi di sini saya memiliki strategi waktu itu, yaitu saya usahakan itu di tutorial online sama tugas itu saya harus dapat nilai maksimal. Intinya saya harus dapat 50 lah gitu. Nah itu kan juga waktunya juga satu modul itu bisa dihitung. Kalau universitas terbuka itu hanya 8 minggu ya, 8 minggu lalu kita ujian. Dalam 8 minggu itu kita harus mempelajari banyak banget tuh, gak cuma satu modul kan, istilahnya kita ngambilnya beberapa mata kuliah lah gitu. Nah di situ biasanya saya kalau misalnya ini saya pakai mungkin saya share ya tentang jam-jam saya. Jadi kebetulan saya memang sambil bekerja saat itu. Jadi saya selalu luangkan waktu itu seminggu 2 kali, yaitu hari Selasa sama hari Kamis malam. Itu sekitar jam 10 malam sampai jam 12 lah gitu. Seperti itu. Itu di Kamis malam sama Selasa malam. Lalu saya juga sebelum subuh itu di hari Sabtu biasanya saya nge-review. Nah di situ saya pakai jadwal juga. Jadi intinya di Selasa malam itu saya pasti baca tutorial yang dari dosen tuh. Biasanya di tutorial online tuh gitu ada kayak slide, ada kayak diskusi di situ. Nah itu kalau bisa kita seaktif mungkin. Nah memang beberapa diskusinya memang agak random ya, bisa dibilang kan isinya terlalu banyak ya. Saya nggak paham sih, tapi kalau saya kemarin tuh lebih banyak ke saya baca dulu dari dosen, lalu saya bikin tuh di situ diskusinya seperti itu. Nah saya usahakan saya membuka pembicaraan istilahnya. Jadi kalau misalnya
ada contohnya misalnya manajemen, tentang ini ya, sejarah manajemen. Nah itu nanti saya bikin pertama. Yang pertama saya tahu tentang manajemen adalah ini. Lalu dikembangkan oleh ini gitu. Ternyata sumber saya ini sudah ditemukan oleh pakar yang mana gitu. Nah, akan tetapi biasanya saya suka kayak gitu. Saya suka kayak ngasih pertanyaan di akhir-akhirnya itu nggak tahu ya, mungkin saya juga butuh feedback ya. Jadi saya tanya gitu. Bagaimana jika misalnya contohnya tadi ya, kan planningnya tidak bagus, nah baru controllingnya itu bagus. Pokoknya setelah planning itu bagus semua, tapi planningnya nggak bagus. Nah nanti kan ada teman-teman tuh yang diskusi, pasti di bawahnya itu ada yang komen tuh seperti itu. Bukan komen sih, diskusi juga. Nah di situ kita bisa semacam jadi tukar pikiran di situ. Saya bacain juga, dan saya juga baca-baca yang punya teman-teman yang lain, itu saya juga jawab semua seperti itu. Nah itu cara saya waktu itu tutorial online. Jadi mungkin kalau lihat dari situ, saya harus aktif lah di setiap hari Selasa, Kamis. Nah lalu biasanya kalau saya di hari Sabtu itu kerjakan tugas. Nah di situ sih biasanya. Nah saya usahakan istilahnya kalau bisa nilainya 100 deh gitu ya, istilahnya sempurna. Jadi sehingga saya nggak terlalu berat untuk mendapatkan nilai di UAS gitu. Jadi biasanya umumnya itu usahakan nilai di tutorial itu dapat nilai 100 gitu ya. Nanti kan biasanya kalau sebelum ujian UAS kita udah dapat nilai itu, biasanya ada rinciannya. Oh, yang tutorial ini misalnya mata kuliah A, misalnya studi kelayakan bisnis itu dapat nilai A, dapat 100, baru yang tugasnya dapat 100. Nah, berarti kita udah dapat 50 poin sebagai deposit kita. Sehingga misalnya seandainya nilai A itu adalah 85, kita hanya butuh tambahan 35 poin. Nah, bisa dibilang kalau 35 itu hanya nilai 7 ya. 7 untuk UAS. Nah, kalau soalnya 50, kita benar 35 atau 36 soal, itu kita sudah bisa dapat nilai A. Seperti itu sih dulu saya pakai strategi yang seperti itu. Mungkin kalau teman-teman ada yang memiliki pertanyaan, nggak apa-apa, disampaikan di bawah aja. Siapa tahu kita bisa sharing di sini. Soalnya memang jujur untuk mendapatkan nilai A itu nggak mudah. Yang paling berat itu saya ingatnya saat itu, untuk yang kalau tugasnya itu nggak nilai 100, misalnya contohnya tugasnya dikasih nilai 75, nah sedangkan tugasnya saya dapat 90, nah itu kan jadi saya harus kerja keras tuh di UAS tuh, seperti itu mungkin gambaran dari saya. Terima kasih banget udah nonton video saya. Nanti kalau misalnya mau sharing nggak apa-apa, boleh DM ke IG saya boleh, atau mungkin langsung didiskusi di bawah di komentar juga boleh. Mungkin nanti saya akan update beberapa video lagi yang mengenai universitas terbuka. Semoga teman-teman yang nonton di sini bisa cepat lulus, nilainya memuaskan, dan minimal ilmunya udah ngecap di otak. Jadi intinya ilmunya itu jangan setelah kita UAS langsung terbang gitu ya. Karena jujur aja saya ngerasa banget waktu itu saya semester 1 itu kerja keras banget. Jadi saya masih banyak banget yang belum ngerti. Nah itu mengapa alasan saya di semester terakhir bisa dapat nilai lebih tinggi daripada semester awalnya, karena intinya dasar-dasarnya kita udah belajar nih. Nah pas sudah mulai akhir-akhir tuh banyak banget yang pengaplikasian, itu yang mungkin membantu banget ya buat saya. Nah kayaknya gitu aja video saya. Terima kasih banget yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Thank you guys.